Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah sahabat dakwah mu'alaf, malam hari ini ya saya sudah coba untuk live tapi tidak bisa, maka saya coba dengan membuat video ya secara offline. Ya, malam hari ini saya kembali menjumpai saudara untuk membahas satu tema, yaitu 100% selamat, mari berbuat jahat. Ini apa lagi ini Filipus? Kok judul apa lagi kau mau angkat ini? Ya, memang mungkin ini adalah judul yang cocok untuk menjadi tema kita malam hari ini ya. Karena memang ini yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru mungkin ya. Karena hal yang dia sampaikan mengarah kepada judul itu, yaitu 100% selamat, mari berbuat jahat. Mungkin itu ya yang paling cocok. Dengan narasi yaitu berbuat baik ajaran Tuhan, lawan kata baik ya jahat, ya kan? Berbuat jahat ajaran siapa? Hahaha. Itu yang akan kita bahas, diambil dan dikutip dari pernyataan pendeta Esra Soru ini. Ya, kita akan saksikan videonya. Namun sebelumnya saya seperti biasa saya mengundang saudara untuk ya mendukung program kerja dakwah kami, usaha dakwah kami, yaitu memajukan program kerja dakwah dengan cara membangun musola bina mu'alaf yatim duafa dan disabilitas di daerah Manado, Sulawesi Utara. Ya, Manado paling selatan atau Sulawesi Utara paling selatan mendekati Provinsi Gorontalo ya. Di mana tempat ini juga telah diincar ya dan sedang diincar oleh upaya pemurtadan yang terus digencarkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan-pedesaan. Nah, dengan adanya musola bina mu'alaf, insya Allah kita akan terus membina mu'alaf dan banyak mu'alaf insya Allah yang akan bersyahadat di dalamnya. Ini dia video yang akan Anda saksikan, mungkin untuk menjadi pertimbangan Anda mendukung dakwah kami. Bismillah. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Amin. Ya, dan ini adalah kondisi terkininya, dan perlu kami beritahukan bahwa bahan-bahan sudah ada, kerikil pasir ya, sudah ada kerikil pasir, kemudian bahan-bahan yang lain juga sudah ada. Namun kami masih menunda untuk melanjutkan pekerjaan ya. Kerikil pasir ya, di sini ada kerikil ya, pasir ya sudah ada. Kemudian kayu sudah ada. Balok-baloknya untuk menyangga itu sudah ada ya, berapa kubik malahan. Untuk membuat kusen-kusen juga sudah ada. Seng, atap seng, bahkan keramik, semen, kerikilnya sudah ada, semen, besinya sudah ada, bahkan uang untuk sewa tukang pun sudah tersedia. Namun kami masih menunda pembangunannya karena di daerah kami saat ini sedang dilanda dengan cuaca ekstrim, yaitu hujan deras, bahkan hampir tak putus-putus. Kalaupun putus dalam satu hari itu mungkin ada 2 jam, 1 jam saja yang tidak hujan, atau paling malam harinya, tapi siang harinya itu pasti hujan, dan mungkin hanya ada 2-3 jam saja yang tidak hujan, sisanya hujan. Bahkan baru-baru ini kami mengalami peristiwa banjir ya, peristiwa banjir yang sungguh luar biasa ya. 2 hari pun mati listrik ya, mati internet, telepon, dan terus kami diguyur hujan sehingga menutupi jalan dan bahkan meluber sampai ke perumahan ya. Ada banjir, ada longsor yang kami alami di tempat ini, sehingga kami pun menunda untuk meneruskan pembangunannya ya. Karena lihat aja sendiri ya, cuacanya sangat ekstrim, bahkan
dampaknya adalah kami mengalami kebanjiran, bahkan jembatan menjadi putus ya. Jembatan menjadi putus ini di daerah dekat saya, tapi bukan di dekat saya, bukan di sini ya, bukan di tempat saya, tapi di daerah sekitar saya, di Bolaang Mongondo Raya atau BMR ya. Saya di Bolaang Mongondo Selatan, ini di Bolaang Mongondo Raya, dan hujan itu antero seluruhnya ya, menyeluruh. Ya, kami tidak terlalu terdampak sampai separah ini, tetapi ya hujan pun memang sama, tidak berhenti-berhenti, kalaupun berhenti sejam 2 jam saja, sehingga ya memang resikonya terjadi longsor, banjir ya, yang membuat segala kegiatan kami pun terpaksa kami hentikan. Ya, sampai di sini sekali lagi mari saudara topang terus usaha dakwah kami. Mari dukung kami di dalam membangun musola Bina Mu'alaf yang insya Allah di dalamnya akan ada orang-orang bersyahadat, dan kemudian di dalamnya ada pembinaan terhadap mu'alaf, yatim, duafa, dan disabilitas. Mari saudara ikut terlibat, mari tergabung di dalam usaha dakwah ini, sehingga kita semua insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dukung saudara, kami memintanya saudara mendukung lewat nomor rekening yang ada, yang sudah kami, yaitu melalui nomor rekening BRI 325401030321 ya, dan juga mengkonfirmasi WA 085827807544 jika Anda berkehendak partisipasi Anda dimuat di media sosial. Jika tidak perlu Anda mengkonfirmasi lewat nomor WA kami. Demikian, semoga Allah membalas berlipat ganda dunia dan akhirat. Langsung saja kita membahas video ini saudara, yaitu berbuat baik ajaran Tuhan, berbuat jahat ajaran siapa dong? Setan pastinya, atau iblis ya, atau lawan daripada Tuhan tentunya. Oke, kita langsung saja, ini dia videonya, check it out. Hampir semua orang atau semua agama di dunia mengajarkan bahwa orang dengan berbuat baik mereka akan selamat. Bahkan katanya perbuatan baik kita dan jahat kita akan ditimbang dulu ya. Nanti setelah ditimbang, kalau baiknya lebih berat, dia masuk surga. Kalau jahatnya lebih berat, dia masuk neraka. Itu demikian. Dan selalu begitu. Orang mengatakan perbuatan baik itu mempunyai andil di dalam keselamatan. Tapi itu berbeda dengan kata Alkitab. Ya. Wow. Wow. Anda sudah dengar sendiri tadi ya. Oke, lanjut. Alkitab tidak melihat bahwa perbuatan baik kita, amal saleh kita menentukan selamat. Tidak bisa. Oke, kita ulang lagi dari awal ya. Dan kita reaction berkata, hampir semua orang atau semua agama di dunia mengajarkan bahwa orang dengan berbuat baik mereka akan selamat. Hampir semua orang dan semua agama dunia mengajarkan bahwa dengan berbuat baik orang akan selamat. Bahkan katanya perbuatan baik kita dan jahat kita akan ditimbang dulu ya. Ya, perbuatan baik dan jahat kita akan ditimbang dulu ya. Nah, nanti setelah ditimbang, kalau baiknya lebih berat, dia masuk surga. Kalau jahatnya lebih berat, dia masuk neraka. Ya emang harus begitu. Buat apa tempat ibadah? Yaitu untuk beribadah. Allah Tuhan atau yang maha menguasai, yang maha mulia itu menyuruh kita untuk beribadah, berbuat baik, beramal soleh, membantu sesama, menolong sesama, ya kan? Apalagi menjauhi kejahatan, menjauhi segala larangan, menjalankan segala perintah, baru disebut takwa. Insya Allah itu adalah salah satu. Yang kedua adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata karunia Allah. Perbuatan baik jadi tidak penting dalam pernyataan ini. Lanjut. Itu demikian. Dan selalu begitu. Orang mengatakan perbuatan baik itu mempunyai andil di dalam keselamatan. Tapi itu berbeda dengan kata Alkitab. Ya, kata Alkitab tidak melihat bahwa perbuatan baik kita, amal saleh kita menentukan selamat. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi amal soleh kita, perbuatan baik kita menurut Alkitab nggak penting.
Ya, tidak ada andil dalam keselamatan. Ini maksudnya apa ini? Kok enggak boleh berbuat baik ya? Enggak boleh berbuat saleh ya? Harus berarti lawannya ya, mau berbuat jahat silakan terserah. Ini ajaran apa ini seperti begini? Anda pikir sendiri dan berkomentar ya di kolom komentar. Tentu dengan baik dan sopan ya. Kita tidak bermaksud menista orang karena ini video udah jadi saya upload lagi kan begitu. Nah, ajaran apa? Apakah itu ajaran setan? Apakah itu ajaran iblis atau ajaran Tuhan? Ya kan? Coba kita langsung kita lihat saja video yang satu ini. Ya, siapa tahu Anda bisa uh, memahami. Ya, ya ini dia. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan ini dari Allah. Artinya Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis. Bukan kitab dari Allah. Kok diimani ya? Karena atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Ini sudah ada di video sebelumnya. Bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Jelas ya, bukan saya yang bilang ya. Nah, ajaran siapa itu berbuat jahat? Ajaran siapa itu tidak perlu berbuat baik dan beramal soleh? Kalau bukan ajaran dari setan, dari kitab setan. Dan ini bukan kata saya. Ya, ini kata pendeta Lamsenai Baho dan pendeta Esra Sorupula. Ya. Nah, kita coba telusuri. Kenapa sih Alkitab kok mengajarkan seperti itu? Coba. Kenapa? Dari mana ajarannya? Sumber kekacauannya dari mana? Yuk, ini dia. Kita dengarkan bincang-bincang sesama Kristen. Buanglah itu Alkitab, jangan pakai Alkitab. Buanglah itu Alkitab. Buanglah itu Alkitab, jangan pakai Alkitab. Karena banyak ayat-ayat setan itu dimasukkan. Mau saya buktikan? Ya, ayo. Kalau itu, karena banyaknya translasinya terjemahan ini salah, apakah perlu kita mengadakan judicial review kepada seorang kitab Indonesia? Itu hanya satu ngomong. Sudah banyak sekali sekarang begini ya, sudah banyak sekali tuntutan supaya Alkitab itu jangan dipakai, dirubah. Nah, kenapa ada di kitab Bayu? Barang siapa yang menambah, mengurangi, merubah, terkutuk. Kalau kamu pakai kitab yang terkutuk itu, apakah kalian tidak terkutuk? Jawab dulu pertanyaan itu. Kitab terkutuk ternyata yang dipakai mereka. Oke. Sekarang buka lagi. Ya ini satu lagi dulu ya. Baik, ada ratusan istilah salah. Tapi kalian pakai. Coba buka Yesaya 34 ayat 16. Yesaya 34 ayat 16. Anda buka sendirilah di Google ya. Yesaya pasal 34 ayat 16. Ya, dan juga yang tadi dikatakan pendeta ini. Ya, mereka sendiri yang mengatakan bukan kita. Wajar ya kalau perbuatan baik itu nggak penting, amal soleh. Ya, ajaran siapa? Ajaran ini nih. Buka bahasa Inggrisnya. Buka bahasa Alkitab yang kalian pakai itu, yang kalian junjung tinggi itu. Kita baca nih, Yesaya 34 ayat 16. Begini ya, buanglah itu Alkitab, jangan pakai Alkitab. Ini bukan kami yang mengatakan ya. Mereka sesama Kristen dan pendeta-pendeta juga yang mengatakan ini. Jadi ya kita mereaction seperti ini ya tidak bermaksud untuk menista. Karena memang sudah beredar luas di media sosial apa yang mereka katakan seperti itu. Wajar kalau ada ajaran yang kemudian tidak penting berbuat baik, tidak penting beramal soleh, tidak penting ibadah itu. Bagi kita umat Islam, ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, ya. Tetapi ibadah itu adalah berbuat baik, senyum kepada sesama, menolong yang lemah, membantu fakir miskin, janda-janda itu, orang jompo, orang terlantar, membantu orang yang gorin, terlilit hutang, ya apapun.
Berbuat baik itu kita harus lakukan sebagai sarana untuk menopang iman kita, iman dan amal kita kepada Allah, ya. Hablum minallah, hablum minanas. Berbuat baik, maka Allah ridho, insya Allah dari keriduhan Allah itulah karunia, kasih karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk nanti orang itu ke surga dan neraka akan dinyatakan. Bukan tiba-tiba orang berbuat jahat, maksiat sama saja dengan orang yang berbuat baik. Orang yang amal soleh, sholatnya 5 waktu, sholat sampai bengkak-bengkak, puasa sampai krempeng, kemudian haji, zakat, semua dia lakukan dengan ikhlas dan dengan rasa takut dan gentar. Ya, disamakan dengan orang yang berbuat buruk, maksiat, minum hamar, berjudi, zina, nyolong, korupsi dan sebagainya, disamaratakan. Tidak penting buat baik atau jahat. Hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah itu akan datang kepada orang yang dikehendakinya, Pak Pendeta. Itu kalau ajaran yang benar. Ya, dan wajar ternyata dari kitab yang salah. Kitab ajaran iblis menurut Pendeta Lamson Naibaho dan kitab ajaran setan menurut pendeta-pendeta yang tadi sedang berdialog tadi. Oten-oten. Ya, dan menurut Pendeta Esra Soro, Alkitab tidak mengajarkan untuk berbuat baik adalah ladang keselamatan atau jalan menuju keselamatan. Wallahu alam bisawab. Anda sendiri yang berpikir, Anda sendiri yang menerjemahkan, Anda sendiri yang berkomentar ya di kolom komentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita untuk tetap terus berada di dalam iman dan Islam dan mati dalam keadaan lisan basah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tabarakallah fikum, jazakallahu khairan katsiran. Saya akhiri video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah dalam diri kita sampai yaumil akhir. Tabarakallah fikum. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya, kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Jadi kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika itu asli semua, tidak ada salah. Iya, tapi ingat Alkitab sekalipun ada kesalahan, tapi bukan kesalahan Alkitab yang asli. Aujourd'hui ici, c'est Tapi itu sekali lagi tidak mengganggu keimanan kita bahwa Alkitab tetap menjadi dasar pengajaran firman Allah. Ibu sudah ngerti ya bahwa kalaupun ada kesalahan